Saya ditanya sama wartawan, kenapa Gus Miftah sering bilang dancuk? Saya bilang, saya kenapa sering bilang dancuk? Karena saya dalam rangka menjaga kearifan lokal. Karena kalau tidak ada ngomong dancuk, berpotensi dancuk akan diklaim sebagai milik Malaysia. Sebagaimana reok, sebagaimana batik, sebagaimana keris, sebagaimana wayang. Nah, kenapa? Karena nggak ada yang memviralkan. Maka kenapa saya ngomong dancuk, supaya dancuk tidak diaku sebagai milik Malaysia. Kok Gus Miftah kalau ngomong dancuk fasih jelas. Karena saya tahu ilmu tajwid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadratul muhtaramin, para kiai, bunyai, dan pembawa kopi, mahasiswi banyak kok yang nyuguh tuwo. Wabil khusus Ketua Yayasan Ponpes Ar-Ridwan Kelutan Trenggalek Gus Ridho beserta istri, Rektor ITB Trenggalek. ITB itu Institut Teknologi Bandung. Oh, dan bisnis. Neng Faikoh SEMM. Bapak Bakorwil, Pak Heru Wahono, Esos MM. Sepatunya gaul, Pak. Sudah lunas, Pak. Serta mahasiswa ITB dan Bapak Ibu masyarakat Trenggalek yang berbahagia. Ada gajah makan semangka, kembali berjumpa dengan Gus Miftah, presiden para pendosa. Makan gaplek, minumnya susu. Hai orang Trenggalek, I love you. Saya baru mendarat dari Jakarta, baru tadi jam 7. Saya semalam ada acara di Kementerian Investasi dan BKPM, Pak Bahlil. Baru selesai acara jam 2, Pak Gus. Jam 3 saya tidur, jam 4 saya harus OTW ke bandara. Jam 7 landing, jam 8 ngaji di Mojokerto. Jam 11 selesai ke Trenggalek. Nanti malam masih ada 2 jadwal di Tulungagung dan di Blitar. Apa motivasi yang pengen saya sampaikan kepada adik-adik saya yang ada di depan ini? Baik yang putra maupun yang putri. Yang pertama, wa mal ladzatu illa ba'da ta'bi. Tidak ada kenikmatan kecuali setelah bersusah payah. Saya kasih contoh bagaimana orang yang optimis itu selalu memandang masalah sebagai sebuah peluang. Awal munculnya gerakan ini, Gus Ridho, orasi kebangsaan. 2020 ya pandemi itu ya. 2020 awal pandemi semua orang stres. Kiai undangan off airnya berhenti gara-gara ancaman Covid. Masyarakat mengeluh karena tidak bisa beraktivitas. Bagi saya kemudian justru menguntungkan. Menguntungkannya di mana? Satu, yang saya tidak pernah ketemu keluarga gara-gara Covid, saya punya waktu untuk keluarga. Yang saya jarang ketemu istri, akhirnya gara-gara Covid, tiap hari bisa ketemu istri. Yang tadinya nggak pernah kelon, jadi istiqomah. Yang pertama. Bagaimana dengan jadwal ngaji? Orang lain bingung karena nggak bisa ngaji.
Saya waktu itu, follower saya Instagram sudah 2 juta, kemudian di Facebook sekian banyak penggemar, pengikut fan. Saya iseng Gus, buka kitab Wasiatul Mustofa, saya ngaji. Pertama kali saya live di depan kamar saya, di dalam kamar saya, di Instagram ditonton sekitar 18.000 penonton, kemudian di Facebook ada 10.000. Artinya apa? Saya di dalam kamar ditonton 28.000 orang. Satu kali ngaji. Hari kedua sama, ditonton 25.000 orang. Hari ketiga, sponsor telepon. Gus, kayaknya menarik nih. Gus Miftah nggak bisa ngaji keluar, ngaji di kamar, penontonnya banyak. Boleh nggak kami endorse? Saya di endorse pertama gara-gara COVID, nak. Saya ngaji 1 jam, ada sponsor masuk, saya dibayar, belakang saya cuman saya kasih nama produk, saya dibayar 50 juta. Pertama kali COVID, Pak. Disitulah kemudian saya berpikir begini, adik-adik santri ya, sama mahasiswa-mahasiswi. Ingat kata Gus Miftah, jika kamu tidak terlahir sebagai orang yang kaya dan cerdas, maka jadilah orang yang kreatif dan pekerja keras. Sehingga yang terjadi apa Pak? 1 bulan itu Ramadan, waktu itu kan Ramadan tuh akhirnya. Saya cukup dari kamar, dalam waktu 1 bulan, endorse masuk, saya hampir 1,5 miliar. 1 bulan. Enggak, kalau Anda bilang, Gus minta pamer, aku pamer karo raimu ki untungnya apa? Tapi ternyata hidup di zaman medsos itu harus produktif, harus kreatif. Sehingga orang yang tinggal di Trenggalek, yang jauh dari Ratu, dekat dengan Watu, kaya rupamu, nah itu, bisa menghasilkan sesuatu, Pak. Makanya di tahun pertama COVID, saya itu punya program untuk ngopeni kiai kampung. Program saya waktu itu adalah kado lebaran untuk kiai kampung. Saya salurkan hampir 1 miliar. Istri saya bertanya begini, Beb, kan aku romantis. Saya jawab, iya say. Padahal maksudnya syaitonir rajim. Kok punya uang banyak dari mana? Ini kan semuanya berhenti, abang nggak ada aktivitas ngaji. Makanya Anda salah. Kalau orang mengatakan Gus Miftah itu mungkin bisa hidup enak karena undangan ngajinya banyak. Oh Anda salah. Karena otak saya dituntut untuk kreatif. Artinya, di saat hari ini kita mencari pekerjaan susah, skill kamu di kampus itu nggak cukup, nak. Dibutuhkan kreativitas. Maka disitulah saya sering mengatakan apa? Orang hidup itu 3N. Niteni, neroke, nambai. Kalau bahasa kampus ITB mungkin ATM. Amati, tiru, modifikasi. Ramadan berakhir. Istri saya bilang, ini Ramadan berakhir, COVID masih berlanjut, bah bagaimana? Saya tak lihat. Saya ngamati Gus. Warung-warung kopi di Jogja itu ramenya minta ampun. Pengajian nggak boleh, tapi warung kopi boleh buka, pengunjungnya banyak. Saya lihat, oh ini bagi saya peluang. Bagaimana tempat tersebut saya bisa datang memberikan kajian kebangsaan dan keagamaan tanpa mengeluarkan biaya. Saya datang sendiri. Caranya bagaimana? Saya cari sponsor. Saya telepon beberapa teman. Pertama, Red, BUMN. Saya punya program begini kebangsaan bla 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 bla. Bisa nggak saya disupport? Ternyata dengan kualitas proposal yang saya tawarkan, apa gerakan saya waktu itu? Gerakan moderasi, berbangsa dan beragama yang happy dan menyenangkan. Diterima Pak sama BUMN. Gus, boleh nggak saya kontrak? Saya waktu itu 1 BUMN langsung kontrak saya 1 tahun. Maksud saya apa? Ini kita hidup di zaman era Society 5.0. Kan kalau ini Gen Z, kalau saya milenial, kalau Pak Bakorwil jelas kolonial. Walaupun seleranya milenial ya Pak ya gitu loh.
Kalau Gus Ridho ini baina antara milenial dan kolonial. Artinya apa? Di era 5.0 teman-teman mahasiswa ya. Ini sebenarnya saya agak susah. Saya tuh pengen ngomong agak ilmiah tapi yang di belakang ibu-ibu penggemar Gus Miftah fan garis keras. Nah, terutama yang di sana yang pakai jilbab pink itu jelas itu garis keras itu. Alisnya sak galengan. Kalau sana Mbak Eva jelas, alisnya kayak BHS. Bakul sarung soalnya. Oh yang di atas juga ada. Oh yang di sana bangunan itu. Aku mbatin kayak santri apa kuli bangunan gitu. Dan saya tahu ibu-ibu yang pakai payung itu sebenarnya bukan karena takut panas, tapi takut bedaknya luntur. Gitu kan. Ternyata gaung bersambut Pak. Tahun 2022 saya untuk kesekian kalinya diundang sama presiden di acara ulang tahun Mas Hipmi. Kebetulan saya mungkin kader NU yang paling sering diundang oleh Bapak Presiden. Terakhir kemarin tanggal 3 April di acara forum silaturahim Ketua Umum Parpol bersama Pak Presiden. Ada Pak Prabowo, ada Caimin, ada Pak Zulkifli Hasan, ada Pak Erlangga, ada Pak Mardiono, ada Pak Presiden. Saya diminta untuk imam sholat duhur dan tausiah kebangsaan. Saya datang Pak. Tanggal 3 April jam 12 siang, Indonesia dalam genggaman saya. Karena Pak Jokowi manut saya atur Pak. Imam sholat, orang manut kualat. Gak sah sholatnya. Saya sholat, ngimami, mau sholat saya tengok ke belakang. Saya bilang, sawu sufu fakum bis sholah. Luruskan dan rapatkan softnya di dalam sholat. Pak Jokowi jawab, sami'na wa ata'na. Cie mano cie ya gitu. Akhirnya saya ngimami, saya takbir, Pak Jokowi ikut takbir, saya ruko, Pak Jokowi melu-melu ruko, saya sujud melu meneh. Saya salam, melu salam. Nah, akhirnya hari itu Pak Jokowi dalam genggaman saya, imam sholat. Nah, pas saya diundang presiden tahun 2022, itu berbarengan dengan meninggalnya almarhumlah Mbah Dimyati Rois Al-Fadil wal Fadilah. Makanya kenapa saya malam itu ngaji di Pantura, saya langsung berangkat ke Kendal. Saya orang yang pertama mendampingi Gus Alam dan sekaligus menggali liang lahat untuk Mbah Dim. Karena mohon maaf nak, sak goblok-goblokku, Mbah Dim itu hampir tiap hari nonton YouTube-nya Gus Miftah. Bahkan Mbah Dim sakit, sing nambani aku Gus. Mbah Dim sakit, saya sembuh sampai meninggalnya. Cerita itu didengar sama Yaidin Ploso. Akhirnya Yaidin telepon saya, Gus Wireneo, penting. Saya pikir ada apa? Ini 2 bulan sebelum Yaidin sedo. Aku krungu kabar kok kowe nambani Mbah Dim ceritanya kepiye. Saya ceritakan, akhirnya saya waktu itu dikasih hadiah sarungnya Mbah Dim yang sudah dipakai sekian tahun, dikasih saya. Kemudian beliau meninggal itu. Nah, waktu itu saya bilang sama presiden, Bapak, Pak Jokowi di mana-mana bilang jangan sampai terjadi politik identitas. Saya punya gerakan, izin Bapak Presiden. Namanya apa? Gerakan moderasi. Berbangsa dan beragama yang happy dan menyenangkan. Bagaimana kemudian kita berbangsa itu asik, beragama itu asik. Kesimpulannya apa nak? Pak Jokowi bilang, bagus Gus, segera ketemu sama Pak Mensesnek. Akhirnya saya ketemu dengan Pak Mensesnek. Begitu saya ketemu dengan Pak Mensesnek, ada 5 BUMN sama 1 organisasi dukung acara saya. 1 organisasi Kadin, yang seharusnya ketua umumnya hari ini ikut Gus, tapi dipanggil sama presiden. Kemudian saya disupport sama Bank BRI, Bank Mandiri, Pertamina, Telkom, Main ID. 5 perusahaan besar di Indonesia. Maksud saya apa, Dik? Siapa bilang santri nggak bisa berkarya? Ya. Kalau kamu mengatakan, Gus saya orang Trenggalek, orang desa, orang gunung. Tempat saya di Lampung, jalannya jauh lebih jelek dibandingkan dari Trenggalek. Sekarang Lampung viral, karena banyak jalan berlubang. Itulah Gus bedanya mobil baru sama pengantin baru. Kalau mobil baru ada lubang dihindari,
pengantin baru ada lubang yang dicari. Betul Pak Heru? Ngerti wah. Nah, maka materi-materi yang saya sampaikan di orasi kebangsaan ini berkait dengan kebangsaan dan keagamaan. Bagaimana kita berbangsa yang happy, beragama yang menyenangkan. Sesuai dengan misi Nahdlatul Ulama. Jadi kamu jadi santri NU itu gagah nih. Kamu besok selesai dari ITB ditanya, kamu santri ya di ITB ya? Iya. Santri modalnya mong sarung, wah duwene mong sarung, kamu jawab, sorry, jangan lihat sarungnya tapi lihat ilmunya goblok isinya. Isinya. Nah, para mahasiswa sekalian, Pak Bakorwil dan para pengasuh, hari ini saya mau berbicara tentang Pancasila, sila ketiga. Iki rupa sing paling lucu sapa? Takon maca Pancasila iso ra iki. Ndi sing paling lucu tak kayak duit. Ndi rupa sing paling lucu sapa? Kalau kowe ra lucu kowe jijiki kowe. Mana? Oh iki rada lucu iki rupane. Pencilaan alon-alon ngono lho, Cuk. Rene. Ngadeg kowe ra apa-apa. Rene kan jedak aku. Kowe njedak rondo wae ngopo iki rondo iki? Kecepet, Pak. Kecepet. Apa? Kecepet apa rupamu kecepet iki lho. Nek dicekel miki. Iki kira kaya toa masjid goblok. Wis muni mau duduk barang. Persatuan Indonesia. Lah ngopo urung kok? Urung takoni ngomong wae. Jenengmu sapa? Nakiban Faik. Sapa? Nakiban Faik. Nakiban Faik. Jenenge Nakiban Faik. Pakai ki, Pak. Pakai ki. Pakai Ki. ki. Lah ya nakiban goblok. Kan pakai ki. Wila ya tajwid ya makharijul huruf ya fasihku karo rupamu kok ya. Nakiban Faik. Kamu dari mana Faik? Dari SMK 1 Trenggalek. Oh, SMK 1 Trenggalek. Jurusanmu apa di SMK? Pemesinan. Permesinan? Besok cita-citamu pengen jadi apa? Jadi payung nalikone udan rupamu. Pengen jadi apa? Jadi dosen. Loh. Permesinan jadi dosen. Angel. Oh, dosen mesin. Dosen mesin. Saya kira bini karo mesin. Jurusanmu permesinan sekarang. Cita-cita pengen jadi dosen. Kenapa pengen jadi dosen? Ben podo mbah. Oh, mbahmu dosen. Kok rupamu gak meyakinkan? Coba kamu baca Pancasila. Hafal enggak? Hafal. Coba dipimpin baca Pancasila. Pancasila. Sing gagah nomor ora benar. Pancasila. Oh, sik bismillah ndhisik alon-alon. Bismillahirrahmanirrahim. Tarik napas 1 jam. Enggak bisa hidup, Pak. Enggak bisa hidup. Iyalah. Ayo, sing gagah. Jukit, maju dikit. Nah. Kok bajumu kegedean kaya dandan manuk iki. Jan jai. Oversize. Oversize. Ya untumu ya over merongos kok. Giting aku. Pula dunia, nake merongos kamu jawab sorry. Merongos adalah mingkem yang tertunda. Rasa pasang kawat, jijiki. Lanang kok pasang kawat. Kan ada peribahasanya, Faik. Merongosong berbunyi nyaring. Sing penting yakin. Oh, sing penting yakin. Sing penting yakin. Kowe karo Mbak Eka ya ketake beda keyakinan. Kowe yakin gelem, Mbak yakin ora gelem. Ayo penting maju dhisik. Oh, iya sing penting maju ya untumu kuwi sing maju kok dadak. Santai sabar bro, sabar. Lagi kacamatane nggih apa? Aksesoris apa iki? Kowe min. Napa? Kowe min apa plus? Boten min, boten plus. Lagi kacamata nggih apa? Nggih pas numpak motor. Oh, ndak motor. Kacamata gaya ngono to? Ya. Iki apa iki kunci? Kunci. Iki apa iki? Dompet. Oh, dompet. Isine pira? 275. Wah, gaya. Gaya ya. SMK 275 ya. Ya wes, Pancasila. Sami niki sing paling ayu sapa?
Mboten bareng. Oh, mboten bareng. Ya sampai aja pacaran. Seneng dirabi. Nggih. Ya. Yo, sing banter. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam bermusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tepuk tangan untuk Faik. Ya, ini duitku. Nah, tak kayak duit. Kowe lah tak kayak duit gitu kok apa? Damel nabung. Wah, bener. Duit iki kudu ditabung, aja dicelengi. Makanya ada istilah bayi tabung, nggak ada bayi celeng. Gitu. Kok atik ngintip segala? Ngintip duit tegose. Kok segemeter? Kowe njaluk piro? Terserah. Oh, terserah. Kuwi kaya wong wedok tawani mangan di mana terserah. Kamu tahu kenapa perempuan kalau ditawari makan jawabannya terserah? Bingung mungkin. Ora bingung. Karena perempuan itu makhluk yang susah untuk dimengerti. Makanya kalau golek bojo sing hati-hati. Karena perempuan itu karakternya kalau disakiti nggak pernah lupa, kalau menyakiti nggak pernah ingat. Nah, itu perempuan. Ciri-ciri nih jilbabnya abang. Hati-hati. Oh, kabeh. Lah sing jilbabe putih ini iki insyaallah luweh parah. Wis nyata kaya 300.000. Terima kasih. Ditabung ya? Tabung ya. Ya wis. Alhamdulillah. Mikir sapa wi ngawur kowe gorono alhamdulillah. Kaya ana menungsa kaya ngono iki. Yes, moga-moga sok bojomu ayu. Rondo anak 8. Nah, adik-adik dan Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, sila persatuan. Persatuan Indonesia. Saya itu dulu Pak, pernah dipanggil sama Maulana Al-Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan, membahas surat Al-Hujurat tentang Li Ta'arofu. Gara-garanya waktu itu apa? Gara-garanya Pak Jokowi membuat istana negara, ibu kota negara Nusantara yang baru di Kalimantan, kemudian dikritik oleh orang-orang yang tidak paham. Kenapa ibu kota dipindah ke Kalimantan? Tempat buangan setan, demit, jin, iblis. Masih ingat ya kalimat itu ya? Akhirnya orangnya jadi tersangka ujaran kebencian. Saya ditanya waktu itu, Gus, apa pendapat Gus Miftah ibu kota dipindah ke Kalimantan? Saya jawab, enggak masalah ibu kota dipindah ke Kalimantan, asalkan kamu tidak kembali ke hati mantan. Iya. Nah, ternyata yang melaporkan ini, yang mengatakan tempat buangan setan, demit, jin, iblis, itu berangkat dari ketersinggungan orang Kalimantan dengan kalimat ini. Karena menganggap orang ini tidak menghormati kearifan lokal orang Kalimantan. Coba kita lihat Al-Hujurat. Ya ayuhan nas, wahai para manusia. Inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Aku ciptakan kalian laki-laki dan perempuan. Ingat, Faik, cuma laki-laki dan perempuan. Enggak ada jenis-jenis kelamin ketiga. Oh, ada sebenarnya Mas. Kalau dalam fikih itu hunsa. Tapi sangat jarang kasus khunsa itu. Pernah ada itu pemain voli perempuan yang menjadi anggota TNI. Namanya Andi Manganang. Awalnya dikira perempuan. Sama Pak Kasat waktu itu, Pak Andika Perkasa,
dibawa ke medis, ternyata setelah tindakan lanjut, ternyata dia laki-laki. Tentara Pak waktu itu. Itu namanya khunsa. Jadi khunsa itu orang yang terlahir dengan dua jenis kelamin. Ada laki-lakinya, ada perempuannya. Yang menonjol itu. Apakah dia laki-laki atau perempuan? Itu seharusnya yang memberikan keputusan medis. Kok ono titite, ono tutute didelok, duwe rahim apa ora? Kalau rahim berarti perempuan. Bagaimana kalau banci? Banci itu enggak ada. Itu manusia jadi-jadian. Karena saya pernah Pak, saya itu pernah ngajak umroh nih sama teman-teman komunitas banci tahun 2000 berapa itu. Jadi ada 30 atau 40 banci umroh bareng saya Pak. Mereka nggak mau sama yang lain. Begitu mau berangkat mereka tanya, "Bah, kita umroh pakai mukena apa pakai ihram?" Matamu ku ya aku ngono. Lanang ya. Kok pakai mukena? Berangkat Bu, nggak mau manasik, berangkat ke Madinah. Saya ingat betul itu. Nginep di hotel Dala Taiba. Begitu bagian kamar ada satu bencong yang kisruh. "Bah, saya nggak mau sekamar sama dia." Terus maunya sama Gus Miftah. Matamu ku ya aku ngono. Iso teles kabeh jempolku ya aku. Yang lucu Gus, pas umroh, mulai umroh, tawaf, kan suruh manasik gak mau Nduk. Nah, Mbak Nanda ini pengusaha travel umroh. Itu suruh manasik gak mau. Begitu tawaf bingung, caranya gimana Gus? Gampang, ngono Hajar Aswad, ada lampu hijau, kita mulai uluk salam untuk Ka'bah. Bismillah, Allahu Akbar, kecil, gampang. Banci Pak, lihat Ka'bah, histeris nih. Begitu lihat Ka'bah langsung Bismillahirrahmanirrahim. Muah, muah, muah. Sampai polisi askar itu lari, zizi. Luai gitu. Aku jadi isin guys. Kiloko ya aku. Akhirnya setelah itu terbentuklah komunitas pengajian di antara teman-teman banji. Ngajiin sama saya. Saya bilang, segeralah kamu sholat di belakang imam. Sebelum kamu disolatkan di depan imam. Bedanya apa? Oh beda. Kalau di belakang imam namanya makmum, di depan imam namanya almarhum. Kalian tahu kalau laki-laki mati disebut almarhum, perempuan mati almarhumah. Lah dia tanya, kalau banci aluminium. Jadi nggak ada banci sebenarnya, nggak ada. Maka hati-hati sekarang muncul gerakan atas nama keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pihak-pihak yang memperjuangkan LGBT. Saya tidak bisa mentolerir. Kalau itu perilaku individu, saya tidak bisa intervensi. Tapi kalau ada usaha mengkampanyekan LGBT melalui media sosial, itu harus kita lawan. Makanya kenapa saya bersuara lantang ketika Deddy Corbuzier menampilkan podcast bersama aktivis LGBT Indonesia yang tinggal di Jerman, namanya Ragil. Saya datang, ada Ragil di sini. Neng pojokan mbahmu, pojokan. Jangan-jangan cangkemmu bro. Saya waktu itu menolak, karena apa? Jelas ada usaha mempromosikan LGBT. Tak datangi Pak Deddy Corbuzier, tak suruh take down. Karena waktu itu dia merasa benar, si Ragil ini, dan merasa perilaku ini wajar. Dan dia mohon maaf, mengajak yang lain untuk melakukan perilaku LGBT. Maka saya lawan. Nah, wajanakum su'uba wa qabail. Dari laki-laki dan perempuan itu kemudian dijadikan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Kalau mau jujur nak, ayat ini paling pas kemudian diaplikasikan di Indonesia. Coba ada yang bisa jawab, Indonesia terdiri dari berapa pulau? Ngacung, yang tahu. Indonesia terdiri dari berapa pulau? Alah langsung buka Google, lelah rupamu buka Google. 38 pulau, miskin amat Indonesia bro. Itu provinsi. Ada yang tahu mbak-mbaknya? Atau ibu-ibu di belakang, ibu yang pakai baju biru berdiri. Pelajar, berdiri. Berapa dek? Ada berapa pulau di Indonesia? Ah, ini Mbak yang tengah ini bener. Sini kayak duit. Iya, pinter. Sini. Kasih mic.
Mikmu tadi mana? Oh, malah mau lunggui. Ada berapa pulau? 17.504. Sebutkan 5 pulau. Kok kemayu ngomong ini gila. Tak santet meteng loh gue. 5 pulau masa ora ngerti. 1. Pulau apa? Jawa. Pulau Jawa. 2. Madura. 3. Pulau Bali. Bali. 4. Labuan Bajo. Baru 3, 4. Sumatera. Sumatera. 5. Kalimantan. Ya yes. 300.000. Aku apian kok. Namamu siapa? Elvina Zaharani Putri. Elvina? Elvina Zaharani Putri. Zaharani Putri. Panggilannya? Elvina. Oh Elvina. Kamu kelas berapa? Kelas 11. Kelas 11 jurusan kamu apa? Keperawatan. Keperawanan? Keperawatan. Oh Perawat. Cita-citamu pengen jadi apa besok? Perawat. Oh perawat. Kenapa? Karena membantu orang itu banyak pahalanya. Oh yaudah. Kamu bantu saja, nggak bantu saya kan nggak tak kasih duit, banyak pahalanya. Ih kemayu nih. Yaudah 300.000. Untuk beli apa? Liburan. Skincare. Liburan. Liburan. Liburan kan nanti bulan Juni kan libur. Nah, Nah, terus? liburan. Lah kemana liburannya? Semarang. Oh Semarang, tuku apa? Jalan-jalan. Jalan-jalan neng di? Kota Lama. Oh Kota Lama, tapi ke Sunan Kuning. Esnya, iki piro jumlah iki mau? 300.000. 300.000, ya wesnya. Kowe di pacar dirung? Belum. Alhamdulillah rapayu, alhamdulillah. Moga-moga jomblo salawase, amin. Jangan toh. Langsung nikah, jangan pacaran. Iya. Ya. Kalau ada cowok suka sama kamu, katakan sama cowokmu, Mas, kalau kamu mencintaiku pilih satu di antara 2, halalkan atau tinggalkan. Wah. Ngono. Kowe malah nangis karo cah lanang nyoh ngono. 300.000. Bener. Lho kok bener ya ra gelem ya wis kok. Saya kemayu banget santrine sapa iki? Santrine Gus Ridho to? Oh, pantes. Ya. Nah, iya. Ki wis kono minggat kok malah ngene wae. Ya Allah. Santri model ngendi iki? 17.000 pulau lebih. Pertanyaan berikutnya, ada berapa bahasa Cung? Ibu-ibu di belakang juga boleh. Ada berapa bahasa? Ayo Mbak E. Jadi. Kok wedok-wedok Trenggalek medeni yo. Aku jadi takut. Namanya siapa? Diva. Oh Diva, oh. Penyanyi dangdut. Divarina Indra. Kamu sekolah di mana? SMK Kesehatan. SMA Kesehatan. Jurusan? Perawat. Oh perawat. Pengen jadi perawat juga? Iya. Ya. Ada berapa bahasa? Ada bahasa Jawa di Indonesia. Enggak, kamu jumlahnya saja ada berapa? Saya belum menyebutkan apa bahasanya. Ada berapa bahasa yang ada di Indonesia? Lebih dari 1. Lebih dari 1. Lebih dari 1. Sik nih gini, ana pembandingnya yang cowok. Nah, kamu sini berani. Itu ya kamu yang pakai peci ya. Nah, inilah jodohnya Bukan, Diva. bukan. Yang pakai peci biru. Ini udah ini ya. Kasih mic dong. Ya, sebentar. Ada berapa bahasa? 600 bahasa. 600 masih salah. Nah, 2 orang salah. Oh, mah ndelok Google ketok buka HP rupamu. Sing ora buka Google. Ibu ini kacamata ini. Iya kamu, iya kamu, iya. Iya. Nah, ada berapa bahasa? Kamu belum dianggap gagal. Kok panggungnya langsung lihat-lihat. Berapa bahasa? 652 bahasa. Masih salah. Udah, cukup. Ada 739 bahasa. Nah, wes, kamu bisa bahasa apa? Indonesia.
Wah Indonesia kayak tunggale. Jawa halus. Tak takoni. Diva kalau saya kasih uang kerso apa mboten? Kerso. Goblok ra lulus. Kudune jawabane purun. Kerso itu untuk orang lain. Iki lho Pak, bocah dhewe ora ngerti basa lho Pak. Ora ngerti basa. Nah, Mataraman to soalé. Nah, kudune halus Mataraman kok. Aku sing cangkem kasare iso basa kok. Di cangwi-cangwi. Pak Bakorwil datang ke pondoknya Gus Ridho, rawuh apa sowan? Rawuh. Ah bener, 100. Wis kerono wil ta, iki sing kula loro. Saiki cah kuwi. Iki guru napa murid napa santri? Kula murid. Murid. Murid gedene sakmene iki gurune sepiro iki? Murid sama Mbak Eva iki lho. Heh? Subur. Kamu umur berapa, Nduk? 21. Udah nikah? Dereng tasik sekolah. 21, tak pikir guru ngendi iki mau iki. Saiki kamu sebutkan 7 nama pahlawan. Sudirman. Ahmad Yani. Kartini. Cut Nyadin. Soekarno. Soeharto. Sebab bilang Soeharto pahlawan. Soekarno. Terus Sumanto. Ahmad Yani. Wis mau Ahmad Yani wis. Bojonegoro. Hele, kok Bojonegoro iki lho. Bojonegoro. Tak takon. Bojonegoro iki pahlawan apa? Pahlawan Bojonegoro iki lho. Ulang Gus. Menengon dhisik. Pahlawan Republik Indonesia Bojonegoro. Ana pahlawan Bojonegoro, ana Kabupaten Diponegoro. Eta iki. Ulangi alon-alon, tarik napas 1 jam baru keluarin. Oh nggih kok. 1. Soekarno. Ahmad Yani. Jenderal Sudirman. Cut Nyadin. R.A. Kartini. Cut Keke, Cut Tari, Cut Mini. Sayuti Melik. Hamengkubuwono berapa? 9. Ya wis nyen 100.000 kesuwen. Mboten diimbui Gus. Mboten ditambahi. Halah wis lemu njelok kelebihan. Rasa salaman. Kamu nanti nafsu sama aku loh. Kamu bisa bahasa Inggris gak? Sedikit. Coba, aku cinta kamu bahasa Inggrisnya apa? I love you. Me too. Aduh. Bahasa Inggrisnya buku? Buku tiba? Gedebuk. Bahasa Inggrisnya jam tangan? Clock. Jam tangan rusak? Klok. Bahasa Inggrisnya kucing? Cat. Kucing sikile papat? Cat biyen. 100.000. Kok porket apa? Porket itu 4 kucing. Porket. Ini Kucing sikile papat. kakinya. Oh, tak rabeke karo Faik lho kowe. Njeluk duit meneh. Ya, aku seneng aku. Pokoknya aku acaraku dum-dum duit. Iya. Wes, pertanyaan berikutnya. Ada berapa suku? Modar ya. Ngopo wis ngene ae kalian. Sini. Nah. Siapke duit oke. Asik, kasih tepuk tangan dulu dong. Berani. Ada cah cilik sing maju. Sini Dek, sini. Oh, ora. Tak pikir maju. Ada berapa suku bangsa? Berapa? Salah. Nah, saya buka kira codot menang dhisik sing kana. 1000 iki Bu bener, 1340. Ya kamu. Sini Bu. La ilaha illallah. Kasih mic dulu. Kamu mriki ngajar napa? Perwakilan dari Fatayat. Oh, perwakilan dari Fatayat. Fatayat kok ambune balsem. Ya bumbung Fatayat dinyanyikke. Bapak NU Ibu Mus 5. Terserah tenan.
Sing banter, aku sing kesel tenanan no. Bapak NU Ibu Muslimat Kakang Ansor Ade Fatayat tahlilane saben malam Jumat mulai tahlilan padha nggawa berkat rahmat yu berkat sing dipikir pantes ning iki lemu kabeh berkat wae sing dipikir kok. Wis nyor 200.000 fatayat. Kaya ngono fatayat tongkake slonjor ki ora sopan. Lak mulus nang mending meletek-meletek. Ala gayane nutupi cangkem tak pikir isin, pamer gelang. Ayat fatayat. Oh, lanjut dulu ngaji. Nanti akhir tanya jawab, tak kasih uang lagi. Uang saya masih banyak. Oh, orang kaya. Orang kaya. Iki apa nduk kopi? Aku diganti kopi panas ono ora? Kopi yo adem. Nduk, kopi nduk. Kudune marane iki nggawa dhisik baru njiko. Wo. Oh, lanjut ke. Nah, di saat ngomong tentang ibu kota itulah kemudian ketika rame-ramenya berita itu soal ibu kota Nusantara di Kalimantan. Saat itu kan Pak Jokowi ngeresake, yo, kowe iki cah Mataraman loh. Pak Bakorwil tadi bilang, wong Mataraman itu ciri-cirinya bahasane halus. Bahasane halus. Beda dengan metropolis, arek, Surabaya dan lain-lain. Kalau saya ini lebih ke arek. Karena saya memviralkan bahasa dancuk. Saya ditanya sama wartawan, kenapa Gus Miftah sering bilang dancuk? Saya bilang, saya kenapa sering bilang dancuk? Karena saya dalam rangka menjaga kearifan lokal. Karena kalau tidak ada ngomong dancuk, berpotensi dancuk akan diklaim sebagai milik Malaysia. Sebagaimana reok, sebagaimana batik, sebagaimana keris, sebagaimana wayang. Lah. Kenapa? Karena nggak ada yang memviralkan. Maka kenapa saya ngomong dancuk, supaya dancuk tidak diaku sebagai milik Malaysia. Kok Gus Miftah kalau ngomong dancuk fasih jelas. Karena saya tahu ilmu tajwid. Jadi panjang pendeknya pas. Soalnya tahu makhorijul huruf. Nah, ojo kelangan Jawa ya. Saat itu Pak Jokowi minta supaya masing-masing kepala daerah dalam hal ini gubernur untuk membawa tanah dan air ke Kalimantan. Gimana Pak Bakorwil? Orang bilang apa? Presiden Indonesia percaya dengan klenik, percaya dengan dukun. Kenapa membuat ibu kota Nusantara harus minta tanah dan air dari masing-masing daerah? Saya ingat itu. Bu Gubernur Jawa Timur membawa tanah dari Trowulan Mojokerto. Karena ada sejarahnya. Jogja juga sama, Jakarta bawa. Orang nyerang Pak Jokowi. Presiden Indonesia percaya dengan klenik, percaya dengan dukun, percaya karo Sam Sudin. Tenan. Nah, apa pembelaan saya waktu itu? Saya bilang yang pertama, yang mengatakan Pak Jokowi minta tanah dan air itu percaya dengan dukun. Mari kita lihat semangatnya. Apa semangat yang dibawa oleh Presiden? Kita lihat ketika Kanjeng Sunan Kalijogo membangun Masjid Demak. Udah pernah kan Demak, Dek? Di Masjid Demak itu kalau Anda naik ke lantai 2 di atas, akan kelihatan tiang aslinya Masjid Demak. Yang mau saya sampaikan adalah, 4 tiang yang ada di Masjid Demak itu tiang utamanya. Ternyata merupakan sumbangsih 4 wali. Saya meyakini kalau Masjid Demak itu dibangun sendiri oleh Kanjeng Sunan Kalijogo, pasti jadi Pak. Tapi faktanya kenapa Kanjeng Sunan Kalijogo kok minta bantuan yang lain? Akhirnya Kanjeng Sunan Ampel membawa 1 tiang. 1 tiang dari Kanjeng Sunan Gunung Jati Cirebon. 1 tiang dari Kanjeng Sunan Bonang. Kalau seandainya dibangun sendiri oleh Kanjeng Sunan Kalijogo, pasti jadi. Kenapa? Karena Kanjeng Sunan Kalijogo nggak main proyek.
Beda dengan pejabat sekarang Pak Bakorwil gitu loh. Main proyek. Nguntal dana BTS 8 triliun. Ora bahaya tah gitu. Ora bahaya tah. 8 triliun. Pak Jaksa Agung itu kayak bapak saya. Saya tanya, Pak, itu gimana toh? Jawaban beliau apa? Jangankan aparat penegak hukum, orang awam saja tahu kalau itu dimaling. Bangun tower, cuman dipasang besi, nggak dilanjutkan. Sekian ribu tower, Pak. Anda tahu, tower apa? BTS. Kamu tahu kepanjangan BTS? Bancaan Tower Show. Loh, saya kalau sama koruptor saya galak nih. Kita diminta memberikan edukasi kepada masyarakat supaya percaya dengan pemerintah, justru kok banyak aparat pemerintah yang maling uangnya rakyat. Makanya sekarang jangan kaget, lagi tren istri pejabat mematikan media sosialnya. Mbiyen gayane ning Prancis foto posting, tasnya mahal foto posting. Sekarang ketakutan, karena begitu diposting dilirik sama KPK. Makanya ingat, kalau Neng Gus nggak mau diawasi sama BPK KPK, ya nggak usah jadi pejabat. Anda mau pakai gelang, renteng-renteng, gulumu dipasang kalung 30, ora digagas kalau kamu bukan pejabat, paling mau dirasani. Maka saya bilang, kekayaan itu seperti celana dalam, boleh dipakai tapi nggak usah dipamerkan. Wah, rungokna wile. Kanjeng Sunan Kalijogo bangun masjid jadi, tapi dia melibatkan banyak wali. Apa semangat yang dibawa Kanjeng Sunan Kalijogo? Persatuan. Persatuan. Coba kita lihat lebih jauh. Masjidil Haram ketika dilanda banjir. Hajar Aswad lepas dari tempatnya. Semua kabilah berebut untuk memasangkan Hajar Aswad di tempatnya. Hampir saja terjadi pertumpahan darah, perang sesama kabilah. Sehingga kemudian ada konsensus dan kesepakatan, barang siapa datang ke Masjidil Haram pertama kali, dia berhak untuk memasangkan Hajar Aswad di tempatnya. Dan Anda tahu siapa yang masuk pertama kali? Kanjeng Nabi, sebelum menjadi Nabi, usia 32 tahun. Masuk. Apakah Nabi Muhammad egois? No. Apa yang dia lakukan? Beliau minta kain panjang dan lebar, Hajar Aswad ditaruh di tengahnya, masing-masing kabilah ketuanya diminta maju untuk memegang ujung kain. Semuanya membawa Hajar Aswad mendekat ke Ka'bah. Begitu sudah dekat, baru Nabi Muhammad yang memindahkan Hajar Aswad di tempatnya. Pertanyaan saya, semangat apa yang dibawa Nabi Muhammad? Persatuan. Bisa nggak kita melihat Pak Jokowi ketika minta tanah dan air dari masing-masing daerah? Apa semangat yang dibawa? Persatuan. Semangat Hajar Aswad, semangat Masjid Demak. Kenapa yang diminta tanah dan air? Karena di negara dunia ini yang punya konsep tanah air itu hanya Indonesia. Maka kenapa yang dikehendaki presiden adalah tanah air? Kenapa yang diminta masing-masing daerah? Supaya masing-masing daerah memiliki sense of belonging. Rasa memiliki terhadap ibu kota Nusantara. Maka saya bilang, sehebat-hebatnya Superman kalah sama super team. Superman itu goblok. Kenapa? Badannya besar, bajunya S. Kan uangnya gede Pak, harusnya XL. Bajunya S. Luweh goblok meneh, nganggo sempak ning jobo. Siapa sing paling goblok? Sing nonton. Ngerti wong goblok, ngopo mau tonton? Gus Ridho tahu kenapa Superman itu kalau terbang tangannya yang di depan cuma satu, begini. Kenapa nggak begini? Terbangnya begini, karena tangan satunya nyekeli sempak. Menram lotrok tak ada. Semangat persatuan. Nah, maka mohon maaf ketika berbicara lita'arofu, kata Habib Lutfi, beliau mengartikan seperti ini. Lita'arofu itu tidak hanya sekedar Miftah kenal Gus Ridho kenal Miftah. Enggak. Tapi memahami karakter masing-masing, memahami budayanya, memahami adat istiadatnya, memahami bahasanya, memahami kebiasaan-kebiasaannya. Makanya kenapa saya itu orang yang dari awal komitmen dengan budaya. Dengan cara apa? Selalu menggunakan blangkon di mana-mana. Walaupun kemarin viral, saya dituduh TPPU.
menerima aliran uang, money laundry, gara-gara belangkon saya dibeli 900 juta. Saya bilang, Anda salah. Dalam kaidah fikih, orang itu kalau jual beli, nggak boleh bertanya uangnya dari mana. Makanya kalau saya berjualan rokok, yang beli PSK sekalipun, kan boleh Gus. Masa aku takut, ini duit lonte yo, kan nggak mungkin. Ayo. Sama halnya ketika belangkon saya waktu itu dibeli 900 juta. Orang bilang, kok mahal Gus? Anda salah. Tahun 2022 kemarin saya haji, tahallul, saya potong ujung rambut saya. Sama satu pengusaha kaya dari Jakarta. Teman saya bilang apa? Gus, rambutnya dipotong semuanya, saya beli $100.000. Itu kalau dirupiahkan 1,5 miliar. Gus Miftah potong semuanya, saya beli $100.000. Pertanyaannya kok bisa? Bisa. Kenapa? Nilai seni dan rasa cinta itu tidak bisa dinilai secara materi. Ya, nggak bisa. Maka dulu orang beli belangkon saya 900 juta enteng Pak. Dan saya itu jual belangkon sering untuk lelang amal. Boyo sing wedok mau kok lanang gitu loh. Oh nyuwun sangunya 1.000. Kopi paling larang sak donya, ya Allah, ya Allah. Oh masih. Kopi kok 1.000. Larang men ya kopi ini Trenggalek ya. Mumpung masih panas diminum Gus Ridho ning. Karena saya punya prinsip, jangan pernah kamu sesali kopimu dingin. Kenapa? Karena ketika hangat tidak pernah kau hargai. Iya. 1.000 sangit. Mbak tahu kenapa kopinya pahit? Karena manisnya kamu habiskan. Iya. Maka mbak belajarlah dari kopi. Tetap menjadi hitam dan pahit. Tidak harus menjadi putih dan manis untuk dicintai. Ora kaya raimu. Ya. Alis nganti kaya galengan. Ya Allah. Loh tapi ngoten Gus Ridho. Saya itu tahu betul perempuan itu nggak bisa diatur oleh laki-laki. Cukup dari teori alis. Alis wis api-api gaweane Gusti Allah. Dikerok, digambar dewe. Coba Gus, aturannya Gusti Allah dirubah, apa meneh aturannya wong lanang tak kandhani. Mila ora ana critane wong lanang menang karo wong wedok. Gus Ridho lak ning karo santri galak. Ketemu ning omah mbok ya tenan. Iya. Lak ning panggung gayane sok romantis ya ta. Ning kamar, sak pinter-pintere Gus Ridho diketak ning, goblok dadak tak kandhani. Wong wedok dilawan. Mila aku ra seneng karo wong lanang. Tetap ra seneng karo wong lanang. Lah maka coba dulu ada acara Gus teng TV 9 sama Bu Gubernur. Lelang amal untuk santri asuh Jawa Timur. Saya jual belangkon, laku 200 juta. Jadi barang-barang saya itu mahal. Coba Gus jenengan bayangke, belangkon saja 200 juta. Belangkon saja 900 juta, piye sarunge? Ayo kowe. Apa meneh? Apa meneh tongkate? Kenapa kok mahal, Dik? Tak kasih tahu rahasianya. Kulla syai'in idza kasura rakhusa illal adaba. Segala sesuatu itu kalau jumlahnya banyak pasti murah, kecuali adab. Makanya kalau kamu pengen mahal, jadilah orang yang beradab tinggi atau jadilah yang sedikit.